Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qail fi muhkami kitabih alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Ada sebuah kata-kata bening dari para ulama yang senantiasa berteman di keheningan. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati, tapi mari kita mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Mengapa harus demikian? Sebab hadirin, setiap kita tengah berjalan menuju kematian kita masing-masing. Kabar buruknya, kematian itu misterius. Kematian kadang tidak ada hubungan dengan usia. Kematian kadang tidak ada hubungan dengan penyakit. Kematian kadang tidak ada hubungan dengan kecelakaan. Bahkan kematian tidak bisa kita logikakan dengan logika apapun. Lalu pertanyaannya, apakah teman terbaik kita di alam kematian nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila anak Adam wafat, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, doa anak yang soleh. Dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita bisa menarik simpulan bahwa ada 3 teman terbaik kita di alam kematian, di mana kita harus mati-matian untuk melakukannya. Teman terbaik kematian yang pertama, hadirin, adalah sedekah jariyah. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga harta dengan sedekah jariyah? Jawaban para ulama, sebab sedekah jariyah adalah indikasi dari orang yang bertakwa. Ketika kita ihtidah bil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran tentang manakah wujud konkret orang yang bertakwa itu, kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, Al-Quran itu tidak ada keraguan. Ia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Indikasi orang yang bertakwa itu, perhatikan. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kedua, wa yuqimuna shalah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga hartanya dengan infak. Pada Quran surah Ali Imran ayat 133-134, ketika Allah menegaskan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sorga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Manakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yakni mereka yang menjaga hartanya dengan infak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berikutnya hadirin, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 1-5.
Allah menegaskan innamal mu'minun. Pertama, orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, alladzina yuqimunas sholata. Lagi-lagi yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata ayat ini indikasi orang yang beriman adalah orang yang menjaga hartanya dengan infak. Bahkan di Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah menegaskan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu kelak akan tinggal di taman-taman sorga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang bertakwa nanti di surga bukan lagi dilayani oleh bidadara dan bidadari, bukan lagi dilayani oleh para malaikat Allah, tetapi langsung dilayani oleh Allah. Lalu manakah indikasi orang yang bertakwa yang kelak tinggal di taman surga dan dilayani oleh Allah? Kata Allah, wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yakni mereka yang pada hartanya ada hak untuk fakir miskin yang minta-minta, dan ditunaikan pula haknya untuk fakir miskin yang tidak meminta-minta. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, infak dan sedekah yang kita tunaikan itu akan menjadi pelindung kita di alam mahsyar, di mana saat itu kita merasakan panas yang tiada tara, dan setiap kita akan berlindung pada infak dan sedekah yang kita tunaikan. Hadirin, ada sebuah kata-kata bening kembali, harta yang kita makan pada ujungnya hanya jadi kotoran. Harta yang kita wariskan kadang jadi rebutan dan menjadi sumber pertengkaran, tetapi harta yang kita infakkan dan sedekahkan akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, teman terbaik yang pertama di alam kematian adalah sedekah jariyah. Yang kedua, kata Rasulullah, teman terbaik kita di alam kematian nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Saya yakin hadirin yang hadir pada sholat Jumat kali ini sudah memiliki ilmu. Tidak hanya itu, menempuh strata pendidikan dari yang terendah sampai strata yang tertinggi. Tetapi mari kita hadirkan pertanyaan dalam diri kita. Sudahkah ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk diri kita dan orang lain? Ada kuantifikasi atau ukuran yang diberikan oleh para ulama. Tanda ilmu kita bermanfaat, dan ia akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti ketika ilmu yang kita miliki bisa memanusiakan manusia. Hadirin, manusia itu telah dilegalisasi oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Akan tetapi karena manusia seringkali mengikuti hawa nafsunya, maka kata Allah, banyak manusia mereka hatinya terkunci mati, matanya buta tertutup dari petunjuk Allah, telinganya tuli dari penjelasan-penjelasan Allah. Maka mereka yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Hadirin, ilmu kita disebut ilmu yang bermanfaat ketika ilmu yang kita miliki bisa memanusiakan diri kita menjadi manusia dan memanusiakan saudara kita benar-benar menjadi manusia. Sebab sekali lagi, hari ini di negeri ini, kata Allah, banyak sekali manusia yang berwujud kal an'am, seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Yang kedua, ukuran ilmu kita bermanfaat, kata para ulama, bisa dilihat apakah ilmu yang kita miliki bisa atau tidak membebaskan diri kita dari hegemoni musuh abadi kita, yakni setan laknatullah.
Hadirin, suatu ketika setan itu sesumbar di hadapan Allah. Ya Rabb, karena aku ini telah dihukum sebagai makhluk yang tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menggoda umat manusia supaya tidak berada pada jalanmu yang lurus. Maka wa ihwanuhum yamuddunahum bil ghayyi, saudara-saudara setan dari kalangan jin dan manusia, mereka bahu membahu untuk menyesatkan hidup kita. Hadirin, dalam cengkraman hawa nafsu setan, kita sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mohon maaf, setinggi apapun strata pendidikan kita, kalau ilmu yang kita miliki tidak memiliki kebebasan untuk taqarrub kepada Allah, maka tanda ilmu kita tidak bermanfaat. Dan alhamdulillah, serendah apapun pendidikan kita, kalau ilmu yang kita miliki bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bebas beribadah kepada Allah, maka tanda ilmu kita bermanfaat. Hadirin, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah, adalah teman terbaik kedua kita di alam kematian nanti. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, teman terbaik ketiga di alam kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah doa anak yang soleh. Hadirin, dalam Al-Quran anak itu diposisikan dalam 4 posisi. Pertama, di Al-Kahfi 46, anak kita itu diposisikan sebagai zinatun. Anak kita itu sebagai perhiasan indah kehidupan dunia. Yang kedua, anak kita itu diposisikan sebagai qurrata a'yun. Di Al-Furqan 74 yang sejatinya menjadi munajat harian kita, Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dalam posisi yang kedua ini, anak kita menempati posisi yang ideal karena ia bukan sekedar menjadi perhiasan yang membimbangkan, tetapi menjadi sesuatu yang menenangkan, menyejukkan pandangan mata dan menyejukkan hati kita. Tetapi ada posisi yang berbahaya. Anak kita diposisikan oleh Allah sebagai fitnatun. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kalau posisinya zinatun, tetapi dalam posisinya fitnatun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah sungguh harta dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Hadirin, banyak orang tua yang sehat jasmani dan ruhani, tiba-tiba ia menjadi pesakitan karena perilaku anak. Banyak orang tua yang terhormat tiba-tiba jatuh kehormatannya karena perilaku anak. Kalau anak sudah membuat orang tua yang sehat menjadi sakit, orang yang tua yang terhormat hilang kehormatannya, itu tanda anak kita menjadi fitnatun. Yang lebih bahaya, hadirin, anak kita itu oleh Allah di At-Taghabun ayat 14 diposisikan sebagai aduun, yakni musuh, baik musuh di dunia maupun musuh di akhirat nanti. Lalu pertanyaannya, manakah anak yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian? Kata para ulama, anak yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian adalah anak yang berposisi sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati kita pada saat kita memandangnya. Maka hadirin, bila hidup kita ingin mati-matian, mari kita mati-matian jaga anak kita untuk menjadi qurrata a'yun, jangan sampai menjadi fitnatun apalagi aduun. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahi wa kafa. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم
faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan bila nanti kita sampai di alam kematian, kita memiliki teman terbaik hingga alam kubur menjadi rohatan, tempat istirahat yang nyaman bagi kita, bukan laknatan, yakni tempat penyiksaan yang menyakitkan bagi kita. Teman terbaik kita di alam kematian nanti, pertama adalah sedekah jariyah, dua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak kita yang soleh. Karena itu mari kita mati-matian untuk menjaga harta kita dengan infak dan sedekah. Mari kita mati-matian untuk menjaga ilmu kita bermanfaat, dan mari kita mati-matian menjaga anak kita menjadi anak yang saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.